Suamiku meneleponku jam 1 pagi, "Sayangku, tolong buka pintu belakang. Aku kedinginan dan basah kuyup di luar." Aku langsung terpaku. Dia sudah meninggal 1 tahun lalu. Aku mengintip di pintu dan melihatnya berdiri di sana. Lalu dia berkata, "Sayangku, tolong aku." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota malam ini, seolah langit turut menangis merayakan 1 tahun kesedihanku. Suara guntur yang menggelegar sesekali membuat kaca jendela bergetar, namun aku tetap duduk diam di sofa ruang tengah yang terasa terlalu besar untukku seorang diri. Di tanganku, bingkai foto pernikahan kami terasa dingin. Wajah suamiku, Bima, tersenyum lebar di sana, sebuah senyuman yang tak akan pernah bisa kulihat lagi secara langsung. Sudah tepat 1 tahun. 365 hari yang terasa seperti neraka. Malam itu, 1 tahun yang lalu, hujan turun sama derasnya seperti malam ini. Polisi datang mengetuk pintu rumahku, membawa kabar yang menghancurkan seluruh duniaku. Mobil Bima tergelincir di jalan licin, menabrak pembatas, dan terjun bebas ke sungai yang sedang meluap. Mereka bilang arusnya terlalu deras. Mereka bilang dia tidak sempat keluar. Ketika jenazahnya ditemukan 2 hari kemudian, tubuhnya sudah membengkak dan pucat karena terlalu lama terendam air. Aku bahkan tidak diizinkan melihat wajahnya untuk terakhir kali, karena kondisinya yang terlalu memilukan. Peti itu ditutup rapat, dan hatiku ikut terkunci di dalamnya. Aku menghela napas panjang, uap dingin keluar dari mulutku. AC di rumah ini tidak menyala, tapi entah mengapa udara terasa membekukan tulang. "Mas," bisikku lirih pada foto itu, mengusap lapisan kacanya dengan jempolku. "Rumah ini sepi sekali tanpa kamu." Rasa bersalah itu masih mencengkeram dadaku, erat dan menyakitkan. Seandainya malam itu aku tidak memintanya pulang cepat untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang sederhana, mungkin dia tidak akan ngebut. Mungkin dia akan lebih berhati-hati. Rasa bersalah ini adalah hantu yang menemaniku setiap hari, duduk di sudut ruangan, mengawasi setiap gerak-gerikku yang menyedihkan. Tadi sore, Rian datang lagi. Dia adalah sahabat Bima sejak kuliah, sekaligus rekan kerjanya. Sejak Bima meninggal, Rian memang rajin berkunjung. Awalnya aku bersyukur karena merasa ada yang peduli, tapi lama-kelamaan, kehadirannya mulai terasa menekan. "Mei, kamu nggak bisa terus-terusan begini," kata Rian tadi sore, duduk di kursi yang biasa diduduki Bima. Dia meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar. "Lihat dirimu. Kamu kurus kering, mata kamu cekung. Rumah ini terlalu besar buat kamu sendirian. Terlalu banyak kenangan yang bikin sakit." Aku hanya menunduk saat itu, memainkan ujung taplak meja. "Aku nggak mau jual rumah ini, Yan. Ini hasil kerja keras Bima. Dia bangun rumah ini buat kami menua bersama." Rian mendengus, nada bicaranya terdengar tidak sabar. "Bima sudah nggak ada, Mei. Kamu harus realistis. Perusahaan juga lagi goyah, tanpa kepemimpinan Bima. Kalau kamu jual rumah ini, uangnya bisa kamu pakai buat modal hidup baru di tempat lain yang lebih kecil, lebih hangat. Kamu bisa melupakan kesedihan ini." "Melupakan?" Aku mengangkat wajah, menatap Rian dengan tajam. "Kamu suruh aku melupakan suamiku sendiri?" Rian buru-buru mengubah ekspresinya menjadi lebih lembut, seolah sadar dia salah bicara. Dia mengulurkan tangan hendak menyentuh pundakku, tapi aku refleks mundur. "Bukan begitu maksudku, Mei. Aku cuma peduli sama kamu. Sebagai sahabat Bima, aku punya tanggung jawab buat pastiin istrinya baik-baik aja. Aku cuma nggak mau kamu gila karena terus-terusan hidup dalam bayang-bayang orang mati." Kata-kata itu terngiang lagi di kepalaku sekarang. Hidup dalam bayang-bayang orang mati. Mungkin Rian benar. Mungkin aku memang perlahan menjadi gila. Setiap sudut rumah ini meneriakkan nama Bima. Aroma parfumnya yang maskulin kadang masih tercium samar di lemari pakaian, meski sudah setahun berlalu. Suara tawanya seolah memantul di dinding-dinding lorong saat malam sunyi. Aku meletakkan bingkai foto itu di meja. Jam dinding berdetak konstan, suaranya terdengar sangat keras di antara jeda suara hujan. Tik, tok, tik,
Toh. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tenggorokanku terasa kering. Saat melewati pintu belakang yang menghubungkan dapur dengan taman kecil kami, langkahku terhenti. Itu adalah tempat favorit Bima. Dulu, setiap malam sebelum tidur, dia akan duduk di kursi rotan di teras belakang, merokok sebatang sambil menatap langit, atau sekadar menikmati angin malam. Dia selalu bilang itu adalah momen, me time, terbaiknya setelah seharian bekerja. Dan aku sering menemaninya, membawakan teh hangat, lalu kami akan mengobrol sampai larut. Sekarang, pintu itu terkunci rapat. Gorden tebal menutupinya. Aku tidak pernah lagi membuka pintu belakang itu sejak Bima pergi. Melihat kursi rotan kosong itu hanya akan membuat lukaku kembali menganga. "Kamu di mana, Mas?" tanyaku pada kekosongan. "Apa kamu bahagia di sana? Apa kamu kedinginan?" Pertanyaan konyol. Tentu saja orang mati tidak merasa dingin. Tapi bayangan jenazahnya yang basah kuyup saat ditemukan tim SAR selalu menghantuiku. Pikiran bahwa dia meninggal dalam keadaan kedinginan di dasar sungai membuatku sering terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil. Seolah aku bisa merasakan apa yang dia rasakan di detik-detik terakhirnya. Aku meneguk air putih dengan tangan sedikit gemetar. Obat penenang dari dokter psikiater masih tergeletak di atas meja makan, belum kusentuh. Rian yang menyarankan aku ke dokter itu. Katanya aku depresi berat. Mungkin iya. Siapa yang tidak depresi kehilangan belahan jiwanya dengan cara setragis itu? Aku kembali ke ruang tengah. Televisi sengaja kubiarkan menyala tanpa suara, hanya untuk memberikan sedikit cahaya agar ruangan tidak terlalu gelap. Berita malam menampilkan laporan cuaca tentang badai yang sedang melanda kota. Hujan tidak akan berhenti sampai pagi, kata penyiar berita itu. Aku memeluk lutut di atas sofa. Mataku kembali tertuju pada telepon rumah tua yang terletak di atas meja sudut. Telepon rumah itu jarang sekali berbunyi. Di zaman sekarang, semua orang menghubungi lewat ponsel. Bima bersikeras mempertahankan telepon kabel itu karena katanya, klasik, dan romantis. Dulu, kalau dia sedang dinas luar kota dan sinyal ponsel buruk, dia akan menelepon ke nomor rumah ini dari telepon hotel. Dering telepon itu dulu adalah suara yang paling kutunggu. Tapi sekarang, benda itu hanya menjadi pajangan berdebu. Rasa kantuk mulai menyerang, tapi aku takut untuk tidur. Tidur berarti mimpi, dan mimpiku selalu berisi air keruh, mobil yang tenggelam, dan teriakan Bima yang tak terdengar. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Hanya suara hujan. Hanya suara angin. Tidak ada apa-apa. Namun, perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuku. Bulu kuduku meremang tanpa alasan jelas. Rasanya seperti ada yang sedang mengamatiku dari kegelapan. Aku menoleh ke sekeliling ruangan. Kosong. Bayangan lemari dan perabotan tampak memanjang menakutkan karena bias cahaya kilat dari luar. Sadar, Maya. Sadar, gumamku pada diri sendiri. Ini cuma efek kelelahan. Aku mencoba mensugesti diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Besok aku harus bangun pagi, pergi ke makam Bima untuk menabur bunga, lalu mungkin mempertimbangkan tawaran Rian untuk mengurus berkas-berkas perusahaan yang katanya mendesak. Tapi hatiku menolak. Hatiku masih ingin di sini, menunggu sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa. Jam dinding tua di ruang tengah berdentang satu kali. Suaranya bergema berat, menandakan waktu tepat pukul 1 dini hari. Tepat saat gema dentang jam itu menghilang, suara lain memecah kesunyian. Kring. Aku tersentak hebat, nyaris melompat dari sofa. Jantungku berpacu gila-gilaan. Mataku terbelalak menatap telepon rumah di sudut ruangan. Benda itu bergetar, mengeluarkan dering nyaring yang melengking, seolah menjerit minta diangkat. Siapa yang menelepon jam 1 pagi di tengah badai seperti ini? Kring. Dering kedua terdengar lebih menuntut. Pikiran rasionalku berusaha mencari jawaban. Mungkin salah sambung? Mungkin Rian yang mau memastikan aku baik-baik saja? Atau mungkin kabar darurat dari keluarga di kampung? Dengan tangan gemetar, aku bangkit perlahan. Kakiku terasa berat, seolah lantai menahanku untuk tidak mendekat. Ada aura yang salah dengan dering telepon ini. Rasanya terlalu mendesak. Kring. Aku sampai di depan meja telepon. Tanganku terulur, ragu-ragu.
Napasku tertahan di tenggorokan. Kenapa aku merasa takut? Ini cuma telepon. Aku mengangkat gagang telepon itu perlahan. Halo? Suaraku terdengar kecil dan parau. Hening sejenak. Hanya ada suara gemerisik statis yang kasar, seperti suara radio yang tidak mendapatkan sinyal bagus. Lalu, di sela-sela suara gemerisik itu, terdengar suara tetesan air. Tes tes tes. Dan kemudian, suara itu muncul. Sayangku. Darahku berhenti mengalir seketika. Seluruh tubuhku kaku, membeku seperti patung es. Aku kenal suara itu. Itu suara bariton yang berat, suara yang selalu menyapaku setiap pagi dan setiap malam selama 5 tahun pernikahan kami. Tapi suara itu terdengar berbeda. Terdengar basah. Menggigil. Serak seperti orang yang tenggorokannya penuh air. Bima? Tanyaku tergagap, air mata langsung menggenang di pelupuk mata. Ini pasti mimpi. Atau aku sudah gila benaran. Tolong buka pintu belakang. Suara di seberang sana terdengar semakin jelas, namun penuh penderitaan. Giginya terdengar bergemeretuk karena kedinginan. Aku kedinginan, basah kuyup di luar, tolong aku, Mei. Gagang telepon itu hampir terlepas dari genggamanku. Pintu belakang, ulangku dengan otak yang berputar kacau. Iya, tempat biasa aku nunggu kamu. Jawab suara itu lagi, kali ini disusul suara batuk yang basah dan menyakitkan. Dingin banget di sini, tolong buka. Klik. Sambungan terputus. Hanya ada nada tut-tut yang panjang dan datar. Aku menjatuhkan gagang telepon itu ke lantai. Kakiku lemas, dan aku jatuh terduduk. Napasku memburu, tersengal-sengal seolah oksigen di ruangan ini habis disedot keluar. Itu Bima. Demi Tuhan, itu suara Bima. Tidak ada orang lain yang tahu kebiasaannya di pintu belakang selain aku. Rian tahu Bima suka merokok di sana, tapi dia tidak tahu kalau Bima sering menyebutnya, tempat nunggu kamu. Itu istilah kami berdua. Tapi Bima sudah meninggal. Aku melihat peti matinya dimasukkan ke liang lahat. Aku memegang nisan bertuliskan namanya. Bagaimana mungkin orang yang sudah dikubur 1 tahun lalu bisa menelepon dan minta dibukakan pintu? Ini halusinasi, bisikku sambil memukul-mukul kepalaku sendiri. Ini cuma efek obat. Kamu stres, Maya. Kamu rindu dia sampai berimajinasi. Tapi suara itu begitu nyata. Rasa dingin yang merambat lewat kabel telepon itu terasa nyata. Dan permintaan itu, aku kedinginan dan basah kuyup. Kata-kata itu menyentak kesadaranku. Bima meninggal tenggelam. Dia basah kuyup saat meninggal. Rasa takut dan rasa rindu berperang hebat di dalam dadaku. Bagaimana kalau dia benar-benar pulang? Bagaimana kalau rohnya tidak tenang? Atau yang lebih gila lagi, bagaimana kalau dia sebenarnya belum mati? Logikaku berteriak bahwa itu mustahil. Tapi hatiku, hati seorang istri yang merindukan suaminya setengah mati, memiliki harapan liar yang bodoh. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku merangkak bangun. Aku harus memastikan. Aku harus melihat. Kalau memang tidak ada siapa-siapa, berarti aku benar-benar harus menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa besok pagi. Aku berjalan tertatih-tatih menuju dapur. Ruangan itu gelap gulita, hanya disinari kilatan petir dari jendela kaca. Suara hujan terdengar makin keras di sini, memukul-mukul atap seng di teras belakang. Langkahku terhenti sekitar 2 meter dari pintu belakang. Pintu kayu jati yang kokoh itu terkunci rapat. Toh. Jantungku rasanya mau meledak. Ada yang mengetuk. Pelan. Lemah. Tapi pasti. Ketukan itu bukan dari angin. Itu ketukan tangan manusia. Iramanya khas. 3 ketukan lambat. Itu cara Bima mengetuk pintu kamar kalau aku sedang mengunci diri saat kami bertengkar dulu. Mei, tolong. Suara itu terdengar lagi, kali ini bukan lewat telepon, tapi langsung dari balik pintu. Terdengar lebih lirih, teredam oleh tebalnya kayu dan suara hujan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Air mataku mengalir deras membasahi pipi. Aku maju selangkah lagi. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku terulur perlahan menuju gorden jendela kecil yang ada di sebelah pintu. Aku ingin membukanya,
tapi aku takut setengah mati pada apa yang mungkin kulihat. Bagaimana kalau di sana ada wajah Bima yang hancur? Bagaimana kalau di sana ada sosok mengerikan? Namun, rasa penasaran itu membunuh rasa takutku. Aku menarik ujung gorden itu sedikit, hanya cukup untuk satu mata mengintip keluar. Cahaya lampu taman yang remang-remang, yang bias karena air hujan, menyinari area teras. Dan di sana, berdiri seorang pria. Dia membelakangiku awalnya, menunduk dalam. Tubuhnya tinggi tegap, persis postur Bima. Dia mengenakan jaket kulit coklat tua, jaket kesayangan Bima yang hilang bersamaan dengan kecelakaan itu. Jaket itu tampak berat karena basah kuyup, air menetes deras dari ujung-ujungnya. Celana jeansnya penuh lumpur. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Aku menahan napas. Dia berbalik perlahan menghadap ke jendela tempatku mengintip. Wajah itu, wajah yang kucintai sekaligus kutangisi selama setahun ini. Pucat pasi, seputih kertas. Bibirnya membiru karena dingin. Rambutnya yang hitam lepek menempel di dahi. Air hujan mengalir di wajahnya seperti air mata yang tak henti. Mata itu menatap tepat ke arah celah gordenku. Tatapan mata yang sayu, sedih, dan memohon. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, menempelkan telapak tangannya yang pucat ke kaca jendela. Bibirnya bergerak, meski suaranya teredam kaca, aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas. Sayangku, tolong aku. Duniaku runtuh saat itu juga. Kakiku tidak bisa lagi menopang tubuhku. Aku ambruk ke lantai dapur, menarik napas panjang tapi rasanya paru-paruku kosong. Itu Bima. Itu benar-benar Bima. Dia pulang. Dia kedinginan. Tanganku tergerak memegang gagang pintu, ingin memutarnya, ingin membiarkan dia masuk, ingin memeluk tubuh dingin itu dan menghangatkannya. Tapi insting purbaku berteriak lebih keras, "Jangan. Itu bukan manusia. Orang mati tidak pulang." Aku merangkak mundur, menjauh dari pintu seolah pintu itu adalah mulut neraka yang siap menelanku. Aku lari ke kamar, membanting pintu, menguncinya, dan meringkuk di bawah selimut sambil menutup telinga rapat-rapat. Di luar sana, di tengah badai, suamiku, atau apapun itu, sedang berdiri di depan pintu, menungguku membukanya. Dan aku, istrinya yang katanya sangat mencintainya, membiarkannya kedinginan sendirian. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi, memaksaku membuka mata. Kepalaku terasa berat, seolah ada batu besar yang menindih tengkorakku. Aku terbangun dalam posisi meringkuk di sudut kamar, dengan selimut yang melilit tubuhku seperti kepompong pelindung. Punggungku sakit karena tidur di lantai keras semalaman. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengingat kejadian mengerikan tadi malam. Ingatan itu datang seperti ombak pasang yang menghantam karang. Telepon berdering pukul 1. Suara Bima. Sosok basah kuyup di pintu belakang. Tatapan matanya yang memohon. Cuma mimpi. Bisikku pada diri sendiri, suaraku parau. Itu pasti cuma mimpi buruk karena aku terlalu rindu dia. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri sambil beranjak bangun. Tubuhku terasa lemas, mungkin efek dari adrenalin yang terkuras habis semalam. Aku berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin. Di cermin, aku melihat pantulan wanita yang menyedihkan. Mataku bengkak, kantung mata hitam menggantung jelas, dan wajahku pucat pasi. Rian benar, aku terlihat seperti mayat hidup. Tapi, rasa penasaran itu tidak bisa diredam. Logikaku mengatakan itu mimpi. Tapi hatiku masih berdebar kencang setiap kali mengingat betapa nyatanya suara Bima meminta tolong. Dengan langkah ragu, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju dapur. Rumah sudah terang sekarang. Hujan badai semalam telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan udara yang lembab. Ruang tengah tampak normal. Telepon rumah duduk diam di tempatnya, tidak lagi terlihat menakutkan seperti semalam. Aku sampai di dapur. Jantungku kembali berdetak lebih cepat saat melihat pintu belakang. Pintu itu masih terkunci rapat, sama seperti saat kutinggalkan semalam. Gorden jendela kecil di sebelahnya juga masih tertutup. "Lihat, Mei. Nggak ada apa-apa," gumamku, mencoba menenangkan sarafku yang tegang. Aku memberanikan diri membuka kunci pintu. Klik. Suara kunci terbuka terdengar nyaring di keheningan pagi.
Aku memutar gagang pintu dan mendorongnya keluar. Udara pagi yang segar langsung menerpa wajahku. Taman belakang tampak berantakan karena badai semalam. Ranting-ranting pohon berserakan di rumput, dan beberapa pot bunga terguling. Mataku menyapu area teras. Kosong. Kursi rotan tempat Bima biasa duduk tampak basah, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku menghela napas lega yang panjang. Benar kan? Cuma halusinasi, kataku sambil tertawa kecil, menertawakan kebodohanku sendiri. Bagaimana mungkin aku berpikir orang mati bisa bangkit dan datang ke rumah? Aku hendak menutup pintu kembali ketika mataku menangkap sesuatu di lantai teras yang berkeramik putih itu. Tawaku terhenti seketika. Napasku tercekat. Di sana, tepat di depan pintu, tercetak jelas jejak kaki. Bukan jejak kaki samar, tapi gumpalan lumpur tebal yang membentuk cetakan sepatu pria berukuran besar. Jejak itu masih basah. Lumpur coklat pekat itu mengotori keramik putihku yang biasanya bersih. Dan yang membuat darahku berdesir ngeri adalah arah jejak itu. Jejak itu datang dari arah taman, naik ke teras, dan berhenti tepat di depan pintu. Seolah pemilik kaki itu berdiri diam di sana dalam waktu yang lama, menghadap ke dalam rumah. Aku berlutut, tanganku gemetar hebat saat menyentuh lumpur itu. Dingin, lengket, nyata. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Ada seseorang yang berdiri di sini tadi malam. Seseorang yang memakai sepatu penuh lumpur, berdiri di tengah badai, menatapku dari balik kaca jendela. Bima. Bisikku gemetar. Tanpa pikir panjang, aku berlari masuk ke dalam rumah, menyambar ponselku di meja makan. Satu-satunya nama yang terlintas di kepalaku adalah Rian. Aku butuh seseorang. Aku butuh logika orang lain untuk menjelaskan kegilaan ini. Halo, Rian? Sapaku begitu telepon tersambung. Suaraku terdengar histeris. Mei, ada apa pagi-pagi begini? Kamu kenapa nangis? Suara Rian terdengar khawatir di seberang sana. Kamu harus ke sini, Yan. Sekarang. Tolong aku. Bima. Bima pulang semalam. Apa? Mei, kamu ngomong apa? Bima sudah meninggal. Aku serius. Ada buktinya. Cepat ke sini. Setengah jam kemudian, mobil sedan hitam Rian sudah terparkir di halaman rumahku. Pria itu turun dengan wajah cemas, mengenakan kemeja rapi seolah dia siap berangkat ke kantor, tapi menyempatkan diri mampir demi aku. Aku langsung menarik tangannya begitu dia masuk, menyeretnya ke dapur tanpa banyak bicara. Lihat, tunjukku ke arah lantai teras. Rian menatap lantai itu, lalu menatapku dengan kening berkerut. Dia berjongkok, mengamati jejak lumpur itu dengan seksama. Dia bahkan mencolek sedikit lumpur itu dengan ujung jarinya. Ini lumpur, Mei, katanya datar. Aku tahu itu lumpur. Itu jejak kaki Bima, Yan. Semalam dia datang. Dia meneleponku jam 1 pagi, suaranya persis Bima. Dia minta dibukakan pintu karena kedinginan. Aku nggak berani buka, aku cuma ngintip. Dan aku lihat dia berdiri di situ. Pakai jaket kulit coklatnya, basah kuyup. Penjelasanku meluncur cepat. Berantakan, bercampur isak tangis. Rian berdiri, membersihkan tangannya dengan sapu tangan. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi juga ada keraguan yang menyakitkan di matanya. Mei, panggilnya lembut, memegang kedua bahuku. Dengerin aku baik-baik. Bima sudah tenang di sana. Kita sama-sama lihat pemakamannya. Tapi itu jejak kakinya. Siapa lagi kalau bukan dia? Bantahku keras. Bisa siapa saja. Mei, Rian mencoba melogikakan. Mungkin ada orang iseng? Atau mungkin tunawisma yang nyasar cari tempat berteduh karena badai semalam? Atau... Rian berhenti sejenak, menatapku lekat. Atau mungkin kamu sendiri yang jalan keluar tanpa sadar? Aku ternganga. Aku? Kamu pikir aku gila? Bukan gila, Mei. Kamu stres berat. Peringatan 1 tahun kematian itu pemicu emosional yang kuat. Ada yang namanya sleepwalking atau halusinasi visual yang bisa memicu tindakan fisik. Mungkin kamu rindu banget sama dia, sampai alam bawah sadarmu menciptakan skenario ini. Tapi telepon itu, suaranya,
Mimpi, Mei. Itu cuma mimpi yang terasa sangat nyata. Potong Rian tegas namun tetap lembut. Dia membimbingku masuk kembali ke dalam rumah dan mendudukanku di kursi makan. Aku buatin teh hangat ya. Aku hanya duduk diam, menatap kosong ke arah meja. Penjelasan Rian terdengar masuk akal bagi orang waras, tapi hatiku menolak menerimanya. Aku tahu apa yang kudengar. Aku tahu apa yang kulihat. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran kakiku. Rian kembali dengan secangkir teh chamomile. Dia duduk di hadapanku, mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Minum dulu, biar tenang, katanya. Aku menyeruput teh itu sedikit. Hangatnya sedikit meredakan gigil di tubuhku. Mei, kejadian ini justru membuktikan kalau kamu butuh istirahat dari segala beban pikiran tentang Bima. Rian memulai pembicaraan intinya. Dia mendorong map itu ke hadapanku. Ini surat kuasa yang kemarin kita bahas. Pengelolaan aset perusahaan Bima. Biar aku yang urus semuanya. Kamu nggak perlu pusing mikirin rapat, mikirin saham, atau mikirin strategi bisnis yang lagi kacau. Kamu cukup tanda tangan, terus kamu bisa fokus pemulihan. Aku menatap tumpukan kertas itu dengan pandangan kabur. Huruf-huruf di sana seolah menari-nari mengejekku. Kamu mau aku tanda tangan ini sekarang? Tanyaku lemah. Demi kebaikan kamu, jawab Rian cepat. Dia mengeluarkan sebuah botol obat kecil dari saku jasnya. Dan ini, aku minta resep khusus dari teman dokterku. Obat penenang dosis agak tinggi tapi aman. Ini bakal bantu kamu tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Kamu butuh tidur yang berkualitas, Mei. Kalau kamu kurang tidur, halusinasi kayak semalam bisa kejadian lagi. Aku menatap botol obat itu, lalu beralih ke wajah Rian. Wajah sahabat suamiku. Wajah orang yang selama setahun ini selalu ada membantuku. Seharusnya aku percaya padanya. Seharusnya aku bersyukur dia mau mengambil alih beban perusahaan yang memang tidak aku mengerti. Aku belum bisa mikir. Yan, tolakku pelan. Kepalaku masih pusing. Rian tampak sedikit kecewa. Rahangnya mengeras sesaat sebelum dia tersenyum maklum lagi. Oke, nggak apa-apa. Jangan dipaksa sekarang. Tapi tolong diminum obatnya ya. Dan map ini aku tinggal di sini. Pelajari dulu. Kalau kamu sudah siap, telepon aku. Dia bangkit berdiri, merapikan jasnya. Aku harus ke kantor, ada meeting pagi. Kunci pintu, Mei. Dan jangan lupa, Bima nggak akan kembali. Semakin cepat kamu terima itu, semakin cepat kamu sembuh. Rian pergi, meninggalkan aku sendirian lagi di rumah besar yang sunyi ini. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Ada rasa curiga yang mulai tumbuh di sudut hatiku, sekecil biji sawi, namun mengganggu. Aku kembali ke pintu belakang, menatap jejak lumpur yang mulai mengering itu. Kalau itu cuma tunawisma, bisikku pelan, kenapa dia tahu namaku? Kenapa dia memanggilku, sayangku, dengan nada yang sama persis seperti Bima? Ada yang tidak beres. Rian ingin aku melupakan ini dan menganggapnya gila. Tapi instingku sebagai istri mengatakan ada sesuatu yang salah. Dan aku tidak akan meminum obat itu. Aku butuh kepalaku tetap jernih. Sore harinya, langit kembali mendung, seolah enggan memberikan keceriaan pada rumah ini. Sepeninggal Rian, aku tidak bisa duduk tenang. Kata-katanya tentang halusinasi dan stres terus berputar di otakku, bertarung dengan keyakinanku sendiri. Aku butuh kepastian. Aku butuh sesuatu yang nyata yang bisa kupegang. Sesuatu yang membuktikan bahwa Bima benar-benar sudah meninggal secara fisik, sehingga aku bisa berhenti berharap pada hantu. Pikiranku melayang pada berkas asuransi jiwa Bima. Dulu setelah pemakaman, aku terlalu hancur untuk mengurus klaim asuransi. Semua dokumen itu kutumpuk begitu saja di dalam kardus dan kusimpan di gudang bawah tangga. Aku ingin melihat surat kematian resminya lagi. Aku ingin melihat laporan polisi dan foto-foto TKP jika ada. Mungkin dengan melihat bukti kematian yang konkret, otakku akan berhenti menciptakan ilusi. Aku berjalan menuju gudang di bawah tangga. Pintu gudang itu berderit saat kubuka, menebarkan bau debu dan apek yang menyengat. Lampu di dalamnya remang-remang, hanya sebuah bohlam kuning 5 watt yang berkedip-kedip lelah. Tumpukan kardus memenuhi ruangan sempit itu. Barang-barang Bima yang tidak tega kubuang kusimpan di sini.
alat pancingnya, koleksi majalah otomotifnya, dan beberapa kotak berisi barang kenangan masa kecilnya. Aku mulai membongkar tumpukan kardus paling atas. Debu beterbangan membuatku terbatuk-batuk. Di mana berkas itu? Gumamku sambil memindahkan tumpukan buku-buku tua. Setelah 10 menit mencari, aku menemukan map plastik biru berisi dokumen asuransi. Aku membukanya, membaca surat kematian yang dikeluarkan rumah sakit. Penyebab kematian, tenggelam akibat kecelakaan tunggal. Waktu kematian, pukul 23.45. Membacanya membuat dadaku sesak lagi. Tapi ini nyata. Kertas ini nyata. Stempel ini nyata. Bima sudah meninggal. Jadi siapa yang datang semalam? Benarkah itu cuma halusinasi? Saat aku hendak memasukkan kembali map itu ke dalam kardus, si kuku menyenggol sebuah kotak kaleng tua yang ada di rak kayu di belakangku. Kotak itu jatuh dengan suara berisik. Klang. Isinya berhamburan ke lantai. Aku menghela napas kesal, berjongkok untuk memunguti barang-barang yang berserakan. Itu adalah kotak milik ibu mertuaku yang sudah meninggal 5 tahun lalu, jauh sebelum Bima pergi. Bima menyimpan kotak ini sebagai kenang-kenangan, tapi dia sendiri jarang membukanya karena sedih teringat ibunya. Tanganku memungut sebuah mainan mobil-mobilan antik, sebuah kalung liontin perak yang sudah menghitam, dan beberapa lembar foto hitam putih yang sudah pudar. Mataku terpaku pada sebuah foto tua berukuran kartu pos. Foto itu menampilkan seorang wanita muda, yang kukenali sebagai ibu saat masih muda, sedang menggendong bayi. Bukan satu bayi. Dia menggendong 2 bayi. 2 bayi laki-laki yang identik, dibalut kain bedong yang sama. Wajah mereka bagai pinang dibelah 2. Dahiku berkerut. Setahuku, Bima adalah anak tunggal. Dia tidak pernah bercerita punya saudara, apalagi saudara kembar. Ibu juga tidak pernah menyinggung soal anak lain. Selama kami menikah, yang kutahu keluarga Bima hanya dia dan ibu. Ayahnya sudah meninggal sejak Bima kecil. Aku membalik foto itu. Di belakangnya, ada tulisan tangan ibu yang rapi namun tintanya sudah memudar termakan usia. Bima Dimas, 1990. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak sanggup. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dimas? Siapa Dimas? Dengan tangan gemetar, aku mengaduk-aduk isi kotak kaleng itu lagi, mencari petunjuk lain. Di dasar kotak, terlipat rapi di bawah tumpukan surat tagihan lama, ada sebuah amplop coklat yang terlihat sangat tua. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati agar kertasnya tidak robek. Di dalamnya ada sebuah surat perjanjian. Surat perjanjian adopsi, atau lebih tepatnya penyerahan anak. Surat itu bertanggal tahun 1990, beberapa bulan setelah kelahiran Bima. Di situ tertulis bahwa ibu menyerahkan salah satu bayi kembarnya, yang bernama Dimas, kepada sebuah keluarga atau yayasan. Tulisannya agak buram karena terkena noda air di masa lalu, dengan alasan ketidakmampuan ekonomi. Aku terduduk lemas di lantai gudang yang dingin. Debu yang menempel di baju tidak lagi kupedulikan. Bima punya kembaran. Bima punya saudara kembar identik yang masih hidup di luar sana, atau setidaknya pernah hidup. Kenapa Bima tidak pernah cerita? Apa dia sendiri tidak tahu? Atau ini rahasia kelam yang sengaja dikubur oleh ibu sampai mati? Tiba-tiba, potongan-potongan puzzle di kepalaku mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Sosok di pintu belakang semalam. Suara yang mirip Bima tapi agak berbeda intonasinya. Postur tubuh yang sama persis. Mata yang sama. Bagaimana kalau yang datang semalam bukan hantu? Bagaimana kalau itu bukan halusinasi? Bagaimana kalau itu adalah manusia? Manusia yang memiliki wajah Bima. Dimas. Bisikku, merinding menyebut nama asing itu. Kalau benar dia Dimas, kenapa dia datang sekarang? Tepat 1 tahun setelah Bima meninggal? Kenapa dia berpura-pura menjadi Bima? Kenapa dia meminta tolong dengan gaya bicara seolah dia adalah suamiku yang bangkit dari kubur? Sayangku, tolong buka pintu belakang. Kata-kata itu terngiang lagi. Itu bukan sekadar permintaan tolong. Itu adalah akting. Itu adalah sandiwara. Seseorang sedang mencoba memainkanku. Rasa takut yang tadinya menguasai diriku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kecurigaan.
dan kemarahan. Aku teringat jejak kaki berlumpur itu. Jejak kaki manusia. Tentu saja itu manusia. Hantu tidak meninggalkan jejak lumpur. Hantu tidak perlu dibukakan pintu. Seseorang sedang mencoba menakut-nakutiku. Tapi siapa yang tahu tentang pintu belakang? Siapa yang tahu kebiasaan Bima? Dimas tidak mungkin tahu detail seintim itu kalau dia diserahkan sejak bayi dan tidak pernah kontak dengan keluarga ini. Harus ada orang dalam yang memberitahunya. Wajah Rian melintas di benakku. Rian yang mendesakku menjual rumah. Rian yang memaksaku menandatangani surat kuasa. Rian yang terus-menerus mengatakan aku gila dan butuh obat penenang. Aku meremas kertas tua itu dalam genggamanku. Napasku memburu. Jika dugaanku benar, maka aku tidak sedang berhadapan dengan supranatural. Aku sedang berhadapan dengan kejahatan yang sangat terencana. Aku bangkit berdiri, membersihkan debu dari rokku. Rasa lemas itu hilang, digantikan oleh adrenalin baru. Aku tidak akan meminum obat dari Rian. Aku tidak akan tidur malam ini. Kalau, Bima, itu datang lagi malam ini, aku tidak akan lari bersembunyi di bawah selimut. Aku harus tahu siapa yang ada di balik wajah suamiku itu. Aku keluar dari gudang dengan membawa kotak kaleng itu. Mataku menatap tajam ke arah pintu belakang yang kini terlihat berbeda. Itu bukan lagi pintu menuju ketakutan, tapi pintu menuju jawaban. Malam mulai turun, dan bayang-bayang di rumah ini mulai memanjang lagi. Tapi kali ini, aku siap. Malam kembali turun membungkus rumahku dengan selimut kegelapan yang pekat. Kali ini, tidak ada hujan badai seperti kemarin, namun langit tertutup awan mendung yang menggantung rendah, membuat suasana terasa jauh lebih mencekam. Udara terasa berat dan diam, seolah menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Aku duduk di kursi makan yang menghadap langsung ke arah dapur dan pintu belakang. Tidak ada lagi Maya yang gemetar ketakutan di bawah selimut. Tidak ada lagi Maya yang menangis memohon perlindungan dari mimpi buruk. Malam ini, aku duduk tegak, ditemani segelas kopi hitam pekat yang sudah mendingin dan kotak kaleng tua milik ibu di atas meja. Mataku menatap tajam ke arah pintu belakang. Jam dinding menunjukkan pukul 12.45. 15 menit lagi. Rasa takut itu masih ada, tentu saja. Jantungku berdetak dengan ritme yang tidak beraturan, kadang cepat, kadang melambat menyakitkan. Namun, rasa penasaran dan amarah yang membara di dadaku jauh lebih dominan. Penemuan foto bayi kembar dan surat adopsi tua itu telah mengubah segalanya. Jika benar ada manusia lain yang memiliki wajah suamiku, dan dia digunakan untuk menerorku, maka aku tidak sedang berhadapan dengan hantu. Aku berhadapan dengan manusia jahat. Aku tidak meminum obat penenang yang diberikan Rian. Botol obat itu kusembunyikan di laci, masih tersegel rapi. Aku butuh kesadaran penuh. Aku butuh indraku tajam setajam silet. Tik. To, tik, to. Suara jam dinding terasa makin keras seiring mendekatnya waktu. Tepat pukul 1. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram pinggiran meja makan erat-erat sampai buku-buku jariku memutih. Keheningan malam itu pecah seketika. Namun kali ini, bukan dering telepon yang memulainya. Duk, duk, duk. Suara hantaman keras terdengar dari pintu belakang. Seseorang memukul daun pintu kayu itu dengan kepalan tangan, atau mungkin bahu. Suaranya kasar, marah, dan tidak sabaran. Jauh berbeda dengan ketukan lirih yang memelas semalam. Aku tersentak, kopi di gelasku sedikit tumpah. Ini bukan perilaku, arwah penasaran, yang sedih. Ini perilaku preman yang menagih utang. Buka. Suara itu terdengar. Teriakan yang teredam dari balik pintu. Suara itu, ya Tuhan, suaranya masih sangat mirip dengan Bima, tapi intonasinya penuh kemarahan yang asing. Bima tidak pernah berteriak kasar seperti itu padaku, semarah apapun dia. Buka pintunya. Ini rumahku. Teriakan itu kembali terdengar, disertai gedoran yang makin brutal. Gagang pintu terlihat bergetar hebat, seolah dipaksa berputar dari luar. Untunglah aku sudah memasang kunci grendel tambahan tadi sore. Aku berdiri perlahan, melangkah tanpa suara mendekati area dapur, namun tetap menjaga jarak aman. Aku tidak menyalakan lampu dapur, membiarkan kegelapan menyembunyikan posisiku. Dari tempatku berdiri,
Aku bisa melihat bayangan sosok tubuh besar dari celah bawah pintu. Kenapa kamu kunci pintu rumahku sendiri? Buka, Mei. Aku kedinginan. Aku marah. Teriakan itu membuat bulu kuduku meremang, tapi di saat yang sama, otakku bekerja cepat menganalisis. Hantu tidak butuh pintu dibuka. Hantu bisa menembus dinding. Dan yang paling penting, hantu Bima tidak akan pernah membentakku. Bima yang asli, suami yang kucintai, adalah pria paling lembut di dunia. Dia tidak akan pernah menakutiku seperti ini hanya karena aku mengunci pintu. Kamu siapa? Tanyaku pelan, nyaris tak terdengar. Di luar sana, gedoran berhenti sejenak. Hening. Sosok itu seperti sedang mendengarkan. Lalu, dia memukul pintu sekali lagi dengan sangat keras. Blam, aku suamimu. Buka atau aku dobrak. Aku mundur selangkah. Ancaman itu nyata. Ancaman fisik. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku celana. Ada pesan masuk. Dari Rian. Mei, kamu belum tidur? Aku lihat lampu ruang tengahmu masih nyala dari CCTV komplek. Kebetulan aku lagi cek keamanan pos satpam. Kamu baik-baik aja? Jangan lupa minum obatnya ya. Pesan itu masuk tepat saat teror sedang berlangsung. Waktunya terlalu pas. Terlalu kebetulan. Rian sedang memastikan aku terjaga untuk menyaksikan pertunjukan ini, atau dia sedang memantau apakah aku sudah teler karena obatnya sehingga mudah dimanipulasi. Aku tidak membalas pesan Rian. Aku kembali menatap pintu belakang. Gedoran itu perlahan mereda, digantikan oleh suara napas kasar yang terdengar menempel di pintu, lalu suara langkah kaki yang berat menjauh, menginjak kerikil di taman, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dia pergi. Aku merosot duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena mistis. Aku gemetar karena menyadari betapa kejamnya permainan ini. Mereka, siapapun yang bersekongkol dengan Rian, sedang berusaha membuatku gila. Mereka ingin aku berpikir suamiku marah dari alam kubur. Tunggu pembalasanku, bisikku pada kegelapan. Pagi harinya, aku tidak menghubungi Rian. Sebaliknya, aku menghubungi Chico. Chico adalah keponakan jauhku, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik informatika yang cerdas dan punya koneksi luas di dunia maya. Dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini, karena dia tidak punya hubungan bisnis dengan Rian atau perusahaan Bima. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan teman-teman sosialitaku ataupun Rian. Aku memakai kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi wajahku yang kurang tidur. Tante Mei. Chico menyapa ragu saat melihatku. Dia tampak kaget melihat penampilanku yang kacau. Tante sakit? Kenapa kita ketemuan di sini? Kenapa nggak di rumah aja? Duduk, Ko. Tante nggak punya banyak waktu dan tante butuh bantuan kamu. Ini soal hidup dan mati, jawabku langsung pada intinya. Chico langsung duduk tegak, wajah main-mainnya berubah serius. Ada apa, Tante? Tante butuh apa? Soal Om Bima? Aku mengeluarkan kotak kaleng tua itu dari tas tangan, mengambil foto bayi kembar dan surat adopsi yang kutemukan kemarin. Aku meletakkannya di hadapan Chico. Tante menemukan ini di gudang kemarin. Itu foto Bima dan saudara kembarnya. Namanya Dimas. Tante mau kamu cari tahu segala hal tentang orang bernama Dimas ini. Tante mau tahu di mana dia sekarang, apa pekerjaannya, dan bagaimana kehidupannya. Chico mengambil foto itu, matanya membelalak. Gila, Om Bima punya kembaran? Kok nggak pernah ada yang tahu? Itu rahasia keluarga masa lalu. Tapi Tante curiga, Dimas ini ada hubungannya dengan teror yang Tante alami 2 malam ini. Aku menceritakan semuanya pada Chico. Soal telepon tengah malam, sosok basah kuyup, jejak lumpur, dan gedoran kasar semalam. Aku juga menceritakan kecurigaanku pada Rian yang terus memaksaku minum obat penenang, dan tanda tangan surat kuasa. Rahang Chico mengeras mendengar ceritaku. Bajingan. Itu gaslighting parah, Tante. Kalau beneran itu orang suruhan, berarti mereka niat banget mau bikin Tante kolapse. Makanya, Tante butuh bukti. Tante butuh tahu siapa Dimas ini. Apa dia punya motif uang? Apa dia kenal Rian? Oke, Tante.
Serahkan sama Chico. Aku punya teman yang kerja di database kependudukan sipil, dan aku bisa trace jejak digitalnya. Kasih aku waktu beberapa jam. Chico membuka laptopnya di meja kafe itu juga. Dia mulai mengetik dengan cepat, menelepon beberapa orang dengan suara pelan, dan berselancar di dunia maya dengan keahlian yang tidak kupahami. Aku menunggu dengan sabar sambil menyeruput teh hangat yang tidak terasa manis di lidahku. Setiap detik terasa seperti jam. Hampir 2 jam berlalu. Chico akhirnya menghentikan ketikannya. Dia menghela napas panjang dan memutar layar laptopnya ke arahku. "Tante, got him," katanya pelan. Di layar itu terpampang profil media sosial yang sudah lama tidak aktif, dan beberapa data hasil pencarian. Namanya Dimas Anggara. Lahir di tanggal yang sama dengan Om Bima. Dia tinggal di kota sebelah, di kawasan pemukiman padat. Hidupnya kacau, Tan. Kacau bagaimana? Dia punya banyak catatan utang. Pinjaman online, utang ke rentenir, dia juga baru di PHK dari pabrik tekstil 6 bulan lalu. Dia duda anak 1, anaknya sakit butuh biaya pengobatan rutin. Hatiku mencelos. Motif ekonomi. Klasik tapi mematikan. Dan ada satu lagi yang menarik. Lanjut Chico, jarinya menunjuk sebuah foto di layar. Itu foto dari sebuah postingan Instagram milik sebuah klub malam, diunggah sekitar 3 minggu lalu. Di latar belakang foto itu, terlihat 2 orang sedang duduk di meja VIP, tampak sedang berdiskusi serius. Satu orang memakai jas rapi, itu Rian. Satu orang lagi memakai jaket lusuh, wajahnya tertunduk tapi profil sampingnya terlihat jelas. Itu Dimas. Wajah yang sama persis dengan Bima. "Bingo," desisku. Darahku mendidih melihat bukti itu. "Tante benar," kata Chico dengan nada geram. "Rian ketemu sama Dimas. Kemungkinan besar Rian nawarin duit buat lunasin utang-utang Dimas dan biaya anaknya, dengan syarat Dimas harus jadi hantu buat nakut-nakutin tante." Aku menatap foto itu lekat-lekat. Menatap wajah Dimas yang tampak lelah dan putus asa. Ada rasa marah yang membuncah pada Rian, tapi anehnya, saat melihat wajah Dimas, aku juga merasakan kesedihan. Dia memiliki wajah suamiku, mata suamiku. Dia melakukan ini karena terdesak, karena anaknya sakit, bukan karena dia jahat murni seperti Rian. "Terima kasih, Chico. Kamu menyelamatkan nyawa tante," kataku sambil menggenggam tangan keponakanku itu. "Terus sekarang gimana, Tan? Kita lapor polisi? Biar aku seret Rian ke penjara sekarang juga?" tanya Chico berapi-api. "Jangan dulu," potongku cepat. "Kalau lapor polisi sekarang, Rian punya banyak uang dan pengacara. Dia bisa buang badan, bilang dia nggak kenal Dimas, atau bilang dia cuma mau nolong saudara kembar sahabatnya. Kita nggak punya bukti kuat kalau Rian yang nyuruh dia jadi hantu." "Terus?" "Tante punya rencana sendiri. Malam ini, Tante akan sambut tamu itu. Tante akan selesaikan ini dengan cara Tante sendiri." Chico menatapku khawatir. "Tante yakin? Itu bahaya. Dimas itu orang asing, Tante. Dia punya wajah Bima, kok. Tante yakin, jauh di lubuk hatinya, dia punya sedikit kebaikan Bima juga. Tante akan pertaruhkan itu." Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat aku berangkat. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya fokus yang tajam. Aku tahu siapa musuhku, aku tahu apa senjatanya, dan aku tahu kelemahannya. Malam ini akan menjadi malam terakhir teror itu. Dan aku yang akan memenangkan permainannya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang berangsur kelabu. Aku berdiri di depan cermin kamar tidur, mematut diri. Aku tidak memakai piyama atau daster seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini, aku mengenakan gaun rumah sederhana berwarna biru muda, warna kesukaan Bima. Aku menyisir rambutku rapi, memoleskan sedikit bedak untuk menutupi pucat di wajahku, dan menyemprotkan parfum aroma vanila yang dulu selalu Bima puji. Aku tidak sedang bersiap untuk tidur. Aku sedang bersiap menyambut tamu. Sepanjang sore, aku sibuk mempersiapkan panggung. Aku membersihkan ruang tengah, menyalakan lampu-lampu dengan pencahayaan yang hangat, bukan remang-remang menyeramkan. Aku ingin suasana rumah ini terasa damai, kontras dengan teror yang mereka rencanakan. Di meja makan,
Aku meletakkan 2 cangkir teh dan sepiring kue kering. Di sebelah cangkir itu, aku meletakkan sebuah amplop tebal. Bukan amplop berisi uang sogokan, tapi sesuatu yang lebih berharga bagi seorang ayah yang putus asa. Chico membantuku menyiapkannya sore tadi. Jam menunjukkan pukul 22. Masih 3 jam lagi menuju waktu pertunjukan. Aku duduk di sofa, memejamkan mata, merangkai kembali semua fakta di kepalaku. Rian adalah dalangnya. Sahabat yang selama ini kukira malaikat penolong, ternyata adalah ular berbisa. Dia tahu Bima meninggal tanpa surat wasiat yang jelas mengenai perusahaan. Dia tahu aku awam soal bisnis. Dia butuh aku menyerahkan kuasa penuh sebelum pemegang saham lain bergerak. Dan untuk itu, dia butuh aku hancur. Dia butuh aku dianggap tidak kompeten secara mental. Sungguh rencana yang jahat dan brilian. Memanfaatkan duka seorang istri dan wajah dari saudara kembar yang terlupakan. Tapi Rian melupakan satu hal, kekuatan seorang istri yang mencintai suaminya. Dia pikir wajah Bima akan menjadi kelemahanku, alat untuk menghancurkanku. Dia salah. Wajah itu justru menjadi kekuatanku. Karena wajah itu mengingatkanku pada cinta, bukan pada rasa takut. Waktu merayap lambat. Pukul 23, pukul 00, pukul 00.30. Aku pindah ke dapur. Kali ini aku tidak mematikan lampu. Aku membiarkan lampu dapur menyala terang benderang. Aku membuka kunci grendel pintu belakang. Aku memutar kunci utamanya, sehingga pintu itu kini tidak terkunci sama sekali. Siapapun dari luar bisa langsung masuk hanya dengan memutar gagang. Aku menarik kursi makan, meletakkannya tepat di tengah ruangan, menghadap ke pintu. Aku duduk di sana, melipat tangan di pangkuan, menunggu dengan tenang seperti seorang ratu di singgasananya. Pukul 00.55, hujan gerimis mulai turun, menciptakan irama ketukan halus di atap. Suasana yang sempurna untuk sebuah drama horor, pikirku sinis. Pukul 1. Seperti jarum jam yang sudah diatur, suara itu datang lagi. Langkah kaki berat di teras belakang. Bunyi sepatu yang beradu dengan lantai keramik basah. Hening sejenak. Mungkin dia bingung melihat lampu dapur yang menyala terang. Mungkin dia ragu karena tidak mendengar isak tangisku. Lalu, gagang pintu bergerak. Turun perlahan. Tanpa perlu didobrak, tanpa perlu digedor, pintu itu terbuka lebar. Angin malam yang dingin langsung berhembus masuk, membawa butiran air hujan. Di ambang pintu, sosok itu berdiri. Dimas. Dia memakai kostum yang sama, jaket kulit coklat tua yang basah kuyup, celana jeans kotor, dan rambut yang ditata berantakan menutupi sebagian dahi. Wajahnya ditundukkan, tubuhnya dibuat menggigil berlebihan. Dia mengangkat wajahnya perlahan, siap melontarkan kalimat andalannya dengan suara serak menakutkan. Matanya mencari-cari sosok wanita ketakutan yang meringkuk di sudut. Namun, yang dia temukan adalah aku. Duduk tegak di tengah ruangan, di bawah terang lampu, menatapnya lurus-lurus dengan tatapan tenang. Dimas tampak terkejut. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Mulutnya yang sudah terbuka untuk bersuara, kini terkatup lagi. Skenarionya berantakan. Korbannya tidak takut. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memulai aktingnya. Masuklah, Dimas, sapaku lembut. Suaraku stabil, tidak bergetar sedikit pun. Di luar dingin. Aku sudah buatkan teh hangat. Tubuh Dimas menegang. Matanya membelalak kaget mendengar namanya disebut. Topeng, hantu, nyaretak seketika. Dia mundur selangkah, tampak panik, seolah ingin lari. Jangan lari, kataku lagi, kali ini lebih tegas namun tetap penuh kasih. Aku berdiri perlahan, merentangkan kedua tanganku sedikit. Masuklah. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu bukan Bima, tapi kamu saudaranya, kan? Dimas terpaku di tempatnya. Dia menatapku bingung, takut, dan malu bercampur aduk. Air hujan menetes dari ujung hidungnya. Apa maksudmu? Suaranya keluar, bukan suara hantu yang dibuat-buat, tapi suara asli laki-laki yang bingung. Suaranya persis Bima. Rian yang menyuruhmu, kan? Tanyaku sambil melangkah perlahan mendekatinya. Dimas gemetar. Kali ini gemetar sungguhan, bukan akting kedinginan.
Dia tampak seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Nyonya Sasaya? Jangan panggil Nyonya. Panggil aku Maya. Aku kakak iparmu. Aku terus mendekat sampai jarak kami hanya tinggal 1 meter. Bau hujan dan bau tanah menguar dari tubuhnya, bercampur dengan bau keringat dingin. Melihatnya dari jarak sedekat ini, kemiripannya dengan Bima sungguh menakjubkan. Bentuk rahangnya, alis tebalnya, bahkan tahi lalat kecil di dekat telinganya. Air mataku menetes, bukan karena takut, tapi karena rindu yang membuncah melihat wajah itu. Maafkan aku. Dimas tergagap, mundur sampai punggungnya menabrak kusen pintu. Saya butuh uang, anak saya sakit. Rian bilang cuma perlu nakut-nakutin. SSSTTT. Aku meletakkan jari telunjukku di bibir, menyuruhnya diam. Tanpa ragu, aku memangkas jarak di antara kami dan melakukan hal yang paling tidak dia duga. Aku memeluknya. Aku melingkarkan lenganku di tubuhnya yang basah dan kotor. Aku membenamkan wajahku di dada bidangnya yang naik turun karena napas panik. Aku memeluknya erat, seolah aku sedang memeluk Bima untuk terakhir kalinya. Dimas kaku seperti patung. Dia pasti mengira aku akan memukulnya, berteriak, atau memanggil polisi. Tapi pelukan ini melumpuhkan segala pertahanannya. Aku tahu kamu orang baik, Dimas, bisikku di telinganya. Aku bisa melihatnya dari matamu. Matamu sama persis dengan Bima. Mata yang lembut, bukan mata pembunuh. Perlahan, kekakuan di tubuh Dimas mencair. Bahunya merosot. Terdengar isak tangis tertahan dari tenggorokannya. Saya jahat, Mbak. Saya jahat. Dia mulai menangis, air matanya bercampur dengan air hujan di wajahnya. Kamu dijebak oleh keadaan, dan dimanfaatkan oleh orang jahat, kataku lembut, melepaskan pelukan dan menatap wajahnya. Kutangkup kedua pipinya yang dingin dengan tanganku yang hangat. Rian yang jahat, bukan kamu. Dimas jatuh berlutut di hadapanku. Dia menangis sesenggukan, menumpahkan segala beban rasa bersalah yang mungkin sudah menghimpitnya selama 2 hari ini. Maafkan saya, Mbak Maya, maafkan saya. Aku ikut berlutut, mensejajarkan tinggiku dengannya. Bangun, Dimas. Jangan berlutut. Kamu keluarga. Bima pasti sedih melihat kembarannya seperti ini. Aku membimbingnya berdiri, menuntunnya masuk ke dapur, dan mendudukannya di kursi. Aku memberikan handuk kering yang sudah kusiapkan untuk mengeringkan rambutnya. Minumlah tehnya, suruhku. Dimas menurut dengan tangan gemetar. Dia menyeruput teh itu rakus, seolah dia belum minum berhari-hari. Setelah dia agak tenang, aku mengambil amplop di meja dan menyodorkannya. Apa ini? Tanyanya parau. Di dalamnya ada bukti pelunasan biaya rumah sakit anakmu untuk perawatan bulan ini, dan jaminan asuransi kesehatan untuk setahun ke depan. Jelasku. Chico, keponakanku, mengurusnya tadi sore. Kamu tidak perlu uang haram dari Rian untuk menyelamatkan anakmu. Dimas menatap amplop itu, lalu menatapku dengan pandangan tidak percaya. Bibirnya bergetar hebat. Kenapa? Kenapa Mbak lakuin ini? Saya udah teror Mbak. Karena kamu darah daging Bima. Dan karena aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan orang yang sebenarnya membunuh suamiku. Mata Dimas membelalak. Membunuh? Bukannya Bima kecelakaan? Aku curiga kecelakaan itu juga ulah Rian. Dan sekarang, Rian mau mengambil hartanya. Kamu mau bantu aku, Dimas? Kita buat Rian membayar semuanya. Dimas menghapus air matanya kasar. Tatapan putus asa di matanya perlahan berubah menjadi tatapan penuh tekad. Tatapan yang sangat aku kenal. Itu tatapan Bima saat dia sedang berjuang untuk kami. Katakan apa yang harus saya lakukan, Mbak, ucap Dimas tegas. Saya akan tebus dosa saya. Aku tersenyum tipis. Malam ini, Rian berpikir dia akan mendengar kabar bahwa aku sudah gila. Tapi besok, dia akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Sang istri dan sang hantu kini berada di tim yang sama. Matahari belum tinggi ketika aku dan Dimas selesai menyusun rencana terakhir kami di meja makan. Pria yang semalam datang sebagai teror, kini duduk di hadapanku sebagai sekutu. Setelah mandi air hangat dan mengenakan pakaian ganti milik almarhum Bima yang kuambilkan dari lemari, kemiripan mereka semakin mencolok.
Melihat Dimas mengenakan kemeja flanel kotak-kotak favorit, Bima membuat dadaku nyeri, seolah suamiku sedang duduk sarapan bersamaku. Namun, aku tahu batasannya. Dia adalah adik iparku yang hilang, bukan suamiku yang kembali. Kamu siap, Dimas? Tanyaku sambil meletakkan secangkir kopi baru di hadapannya. Dimas mengangguk tegas. Matanya tidak lagi menyiratkan ketakutan atau keputusasaan seperti semalam. Ada api kemarahan di sana. Kemarahan seorang saudara yang baru menyadari bahwa kematian kakaknya bukanlah takdir Tuhan, melainkan ulah manusia. Saya siap, Mbak. Demi Mas Bima, dan demi menebus kesalahan saya pada Mbak Maya, jawabnya mantap. Chiko sudah memasang beberapa kamera tersembunyi berukuran mikro di ruang tamu dan ruang kerja Bima sejak subuh tadi. Dia menyamarkannya di antara tumpukan buku, di balik vas bunga, dan satu lagi menempel di bingkai foto pernikahan kami. Mikrofon sensitif juga sudah ditempatkan di bawah meja. Segala perkataan yang keluar dari mulut Rian malam ini akan terekam dengan kualitas tinggi, cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Ingat, kataku mengingatkan skenario kami. Kamu hanya keluar saat aku beri kode. Sebelum itu, biarkan dia merasa menang. Biarkan kesombongannya yang berbicara. Dimas mengangguk paham. Dia pikir saya cuma boneka yang bisa dibayar. Dia nggak tahu kalau bonekanya sudah punya nyawa sendiri sekarang. Siang itu, aku mulai memainkan peranku. Aku menelepon Rian. Aku membiarkan suaraku terdengar serak, putus asa, dan histeris. Aku menangis di telepon, mengatakan bahwa aku tidak kuat lagi diteror hantu Bima, bahwa aku hampir gila, dan aku setuju untuk menandatangani semua surat pengalihan kuasa perusahaan asalkan Rian mau membantuku menjual rumah ini secepatnya. Aku takut. Yan, tolong aku. Bima marah besar semalam. Aku mau pergi dari sini. Ratapku di telepon. Di ujung sana, aku bisa mendengar nada suara Rian yang berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Dia terdengar sangat simpatik, sangat sahabat, tapi aku tahu di balik itu dia sedang tersenyum lebar merayakan kemenangannya. Tenang, Mei. Aku kan sudah bilang. Kamu tenang aja. Aku kesana nanti malam jam 8. Aku bawa notaris kalian kalau perlu, tapi karena mendadak, kita tanda tangan berkas internal dulu aja ya. Yang penting kamu aman. Iya, Yan. Datanglah sendiri. Aku malu kalau ada orang lain yang lihat aku kacau begini. Pintaku, memancingnya masuk ke kandang singa sendirian. Oke, aku datang sendiri. Kamu istirahat ya. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku dengan tatapan dingin. Nikmati kemenangan semu MU beberapa jam lagi, Rian. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Pukul 8 kurang 10 menit, mobil Rian sudah memasuki pekarangan rumah. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Dia berjalan dengan langkah ringan, penuh percaya diri. Dia membawa tas kerjanya, tas yang berisi surat-surat yang akan merampas warisan Bima dariku. Aku sudah mendandani diriku agar terlihat berantakan. Rambutku kuacak-acak sedikit. Mataku kubiarkan tanpa riasan agar terlihat bengkak dan lelah, dan aku mengenakan pakaian rumah yang kusut. Bel pintu berbunyi. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak meminta kekuatan pada Tuhan dan pada Bima, lalu membuka pintu. Mei. Rian langsung memasang wajah prihatin begitu melihatku. Astaga, kamu kelihatan buruk banget. Masuk, Yan, kataku lemah, minggir memberi jalan. Rian masuk ruang tamu, matanya menyapu sekeliling ruangan seolah memastikan tidak ada hantu yang sedang berkeliaran. Dia duduk di sofa tunggal, meletakkan tasnya di meja. Aku nggak bisa tidur, Yan, ceritaku sambil duduk di hadapannya, meremas-remas tanganku dengan gugup. Dia datang lagi semalam. Dia gedor-gedor pintu. Dia teriak marah. Aku rasa aku berdosa besar sama Bima sampai dia nggak tenang begitu. Rian mengangguk-angguk, wajahnya tampak sangat meyakinkan sebagai pendengar yang baik. Itu manifestasi rasa bersalahmu, Mei. Atau mungkin mungkin memang ada energi negatif di sini. Makanya, keputusanmu buat lepasin semuanya itu udah benar. Biar aku yang handle beban perusahaan. Kamu fokus healing aja. Dia mengeluarkan tumpukan dokumen dari tasnya. Kertas-kertas tebal dengan materai yang sudah ditempel.
Ini surat kuasa penuh. Dan ini surat persetujuan penjualan aset untuk likuiditas. Kamu tanda tangan di sini, dan di sini, tunjuknya dengan pulpen mahal yang berkilau. Aku menatap pulpen itu, lalu menatap Rian. Yan, sebelum aku tanda tangan, aku mau tanya satu hal. Sebagai sahabat Bima. Tanya apa, Mei? Apa benar? Bima kecelakaan murni? Polisi bilang remnya blong. Mobil Bima itu baru diservis seminggu sebelum kejadian. Bengkel langganan kita nggak pernah teledor. Gerakan tangan Rian terhenti sejenak. Sangat singkat, tapi aku menangkapnya. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Mei, musibah bisa terjadi kapan aja. Mekanik juga manusia. Mungkin ada baut yang longgar, atau kabel yang putus kena tikus. Siapa yang tahu? Yang penting sekarang kita amankan peninggalannya. Tapi aneh, Yan, lanjutku, mulai menekan tombol paniknya. Semalam waktu hantu itu teriak, dia bilang sesuatu. Dia bilang, sahabatku yang melakukannya. Apa maksudnya ya? Wajah Rian menegang. Dia menatapku tajam. Kamu halusinasi makin parah, Mei. Hantu nggak ngomong kayak gitu. Udah, jangan dipikirin. Tanda tangan aja biar cepat selesai. Aku takut. Yan, gimana kalau Bima marah karena aku kasih perusahaannya ke kamu? Gimana kalau dia tahu sesuatu yang aku nggak tahu? Rian mulai tidak sabar. Dia mendengus kasar. Mei, sadar. Bima udah mati. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma mayat yang membusuk di tanah. Nggak ada hantu, nggak ada arwah penasaran. Yang ada cuma kamu yang lemah mental. Bentakannya menggema di ruang tamu. Topeng sahabat baiknya mulai retak. Kalau nggak ada hantu. Suaraku berubah dingin, tatapanku yang tadinya sayu kini menajam menatap manik matanya. Lalu siapa yang kamu bayar untuk menerorku 2 malam ini? Rian terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Dia kaget dengan perubahan nada biaraku. Apa maksudmu? Dimas Anggara, sebutku pelan. Lahir di tanggal yang sama dengan Bima. Punya utang banyak. Dan 3 minggu lalu bertemu denganmu di klub malam. Wajah Rian memucat seketika. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan. Kamu ngelantur. Aku nggak ngelantur. Rian, aku tahu semuanya. Kamu bayar Dimas untuk jadi hantu Bima. Kamu manfaatkan kemiripan wajah mereka untuk bikin aku gila. Tegak kamu, Yan? Bima itu sahabatmu. Rian tertawa. Tawa yang kering dan sinis. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa, menyadari sandiwaranya sudah terbongkar, namun dia masih merasa di atas angin. Dia pikir aku hanya wanita lemah yang tahu rahasianya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hebat juga kamu, Mei. Aku nggak nyangka kamu bisa lacak sampai situ. Oke, fine. Aku memang sewa orang itu. Terus kenapa? Kamu mau lapor polisi? Mana buktinya? Orang miskin kayak Dimas gampang aku bayar buat tutup mulut, atau malah kabur keluar pulau. Kamu tetap sendirian, Mei. Dan perusahaan Bima? Itu bakal hancur kalau bukan aku yang pegang. Jadi, tanda tangan aja, jangan persulit keadaan. Kenapa kamu lakukan ini, Yan? Tanyaku, menahan amarah yang mendidih di ulu hati. Karena Bima bodoh. Teriak Rian tiba-tiba, wajahnya memerah. Dia terlalu lurus. Ada banyak peluang bisnis, sampingan, yang dia tolak mentah-mentah karena alasan moral. Perusahaan itu bisa untung 10 kali lipat kalau dia mau main kotor sedikit. Tapi dia keras kepala. Dia menghalangi jalanku buat kaya raya. Jadi karena itu kamu singkirkan dia. Dia harus pergi, Mei. Dia penghalang. Kamu membunuhnya? Rian terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. Senyum iblis. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik dengan nada mengejek. Anggap saja, aku membantu takdir. Sedikit irisan kecil di selang rem, sedikit pelonggaran di sistem kemudi, dan hujan deras malam itu menyempurnakan semuanya. Nggak ada yang bisa buktikan. Polisi bodoh itu cuma bilang kecelakaan tunggal. Pengakuan itu keluar. Jelas. Lantang. Mengerikan. Air mataku menetes.
Kali ini air mata kemarahan murni. Tanganku gemetar ingin menamparnya, ingin mencakar wajah sombong itu. Tapi aku menahannya. Aku butuh satu pukulan telak lagi. Kamu iblis, Rian, desisku. Tanda tangan, Mei. Atau nasibmu bakal sama kayak suamimu. Kecelakaan di rumah sendiri juga sering terjadi. Loh, ancamnya santai. Saat itulah aku memberikan kode. Aku menatap lurus ke arah lorong gelap di belakang Rian. Bima. Panggilku pelan. Kamu dengar itu? Rian tertawa mengejek. Masih mau main drama panggil arwah? Udah kubilang, Bima udah MA. Ucapan Rian terputus saat dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Bukan langkah kaki pelan, tapi langkah seretan yang berat. Suara air menetes terdengar tik, tik, tik di lantai parket. Rian berputar cepat. Dan di sana, berdiri sosok itu. Dimas, dengan kostum, kematian-nya. Jaket kulit coklat basah, wajah pucat pasi, rambut lepek. Namun kali ini, dia tidak menunduk. Dia berdiri tegak, matanya menatap Rian dengan tatapan kosong yang mengerikan. Di tangannya, dia memegang sebuah kunci Inggris besar yang berkarat, seolah itu adalah senjata yang digunakan untuk menyabotase mobil. Rian terlonjak dari sofa. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi topeng ketakutan murni. Dimas, ngapain kamu di sini? Bukannya jatahmu udah selesai? Sosok itu tidak menjawab. Dia melangkah maju pelan. Jawab, bodoh. Aku nggak suruh kamu datang malam ini. Bentak Rian, tapi suaranya bergetar. Kamu membunuhku, Rian? Suara itu keluar dari mulut Dimas. Bukan suara Dimas yang canggung, tapi suara yang benar-benar mirip Bima, berat dan penuh duka. Dimas memainkan perannya dengan sempurna. Atau mungkin, arwah kakaknya memang sedang meminjam raganya. Kamu potong rem mobilku, kamu biarkan aku tenggelam. Rian mundur sampai punggungnya menabrak meja. Kakinya gemetar hebat. Dia melihat wajah sahabat yang dia bunuh hidup kembali di hadapannya. Logikanya berantakan. Dia tahu dia menyewa Dimas, tapi aura yang dipancarkan sosok di depannya ini terlalu nyata. Terlalu menakutkan. Nggak mungkin, kamu cuma aktor. Kamu Dimas. Teriak Rian panik, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dimas ada di rumahnya. Jawab sosok itu lagi, semakin mendekat. Aku Bima dan aku datang menjemputmu. Jauh-jauh. Jauh-jauh dariku, setan. Rian melempar tas kerjanya ke arah sosok itu, tapi Dimas tidak bergeming. Dia terus maju sampai menyudutkan Rian ke dinding. Aku akan membawamu ke sungai yang dingin itu, Rian. Kita akan berenang bersama selamanya. Ampun. Ampun. Rian jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis histeris seperti anak kecil. Pertahanannya runtuh total. Aku ngaku. Aku yang lakuin. Aku yang potong remnya. Tolong jangan bunuh aku. Tolong Bima, maafin aku. Aku berdiri dari sofa, menatap pemandangan menyedihkan itu dengan perasaan puas yang membuncah. Cukup, kataku tegas. Lampu ruang tamu yang tadinya sedikit diredupkan, kini kunyalakan sepenuhnya. Cahaya terang membanjiri ruangan, menyilaukan mata Rian yang sedang meringkuk ketakutan di lantai. Dia mengintip dari sela jarinya, bingung dengan perubahan suasana yang tiba-tiba. Pintu kamar tamu terbuka. Chico keluar sambil memegang laptop yang terhubung dengan kamera, wajahnya menyiratkan kepuasan. Dan dari pintu depan yang tadi tertutup, masuklah dua orang polisi berseragam lengkap diikuti seorang detektif berpakaian preman yang merupakan kenalan Chico. Rian melongo. Dia menatapku, menatap polisi, lalu menatap sosok hantu di depannya. Dimas perlahan melepaskan jaket kulit basah yang berat itu. Dia mengusap wajahnya yang basah, lalu menatap Rian dengan jijik. Aktingmu jelek, Rian. Tapi pengakuanmu barusan sangat jelas, kata Dimas dengan suara aslinya yang lebih cempreng sedikit dari Bima. Rian ternganga. Wajahnya merah pada menyadari dia baru saja masuk ke dalam jebakan paling memalukan. Kalian menjebakku? Bapak Rian Santoso, detektif itu maju sambil mengeluarkan borgol. Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap saudara Bima Pratama,
serta percobaan penipuan dan pemerasan terhadap saudari Maya. Kami sudah merekam pengakuan lisan Anda barusan, dan kami akan mencocokkannya dengan bukti forensik ulang pada bangkai mobil korban. Rian mencoba bangkit dan lari, tapi kakinya lemas. Polisi dengan sigap memelintir tangannya ke belakang dan memakaikan gelang besi dingin itu. Klik. Bunyi yang jauh lebih indah daripada musik apapun di telingaku. Ini nggak sah. Ini jebakan. Saya dipaksa ngaku karena ditakut-takuti. Rian berteriak-teriak saat diseret keluar. Dia menatapku dengan tatapan penuh dendam. Maya, awas kamu. Kamu bakal nyesel. Aku berjalan mendekatinya, menatap matanya untuk terakhir kali tanpa rasa takut sedikitpun. Satu-satunya penyesalanku adalah pernah menganggapmu sahabat suamiku. Nikmati dinginnya penjara, Rian. Anggap saja itu ganti rasa dingin yang Bima rasakan di sungai. Rian diseret masuk ke mobil polisi. Raungan sirine memecah keheningan malam komplek, menjadi penutup dari drama panjang yang melelahkan ini. Setelah polisi pergi, rumah kembali tenang. Namun kali ini, ketenangan yang damai. Tidak ada lagi rasa mencekam. Dimas masih berdiri di ruang tengah, tampak canggung dengan kemeja Bima yang masih dipakainya. Chiko menepuk bahunya. Akting lu keren, Bang. Sumpah, gue yang nonton di layar aja merinding. Dimas tersenyum tipis, lalu menatapku. Mbak Maya, terima kasih sudah kasih saya kesempatan. Saya siap kalau harus dipenjara juga karena bantu Rian meneror Mbak. Aku menggeleng. Polisi tadi bilang kamu akan jadi saksi mahkota. Peranmu membongkar kasus pembunuhan ini jauh lebih besar daripada kesalahanmu menerorku. Lagi pula, aku tidak akan menuntutmu. Kamu keluarga. Mata Dimas berkaca-kaca lagi. Terima kasih, Mbak. Epilog, 3 bulan kemudian. Langit pagi ini begitu cerah, biru bersih tanpa awan. Angin berhembus lembut menggoyangkan rerumputan hijau di pemakaman umum. Aku berjongkok di samping pusara Bima, mengusap nisan marmer hitam yang kini terlihat berkilau tertimpa cahaya matahari. Bunga mawar putih segar sudah kutaburkan di atas gundukan tanahnya. Mas, sapaku pelan. Semuanya sudah selesai. Rian sudah divonis penjara seumur hidup. Perusahaanmu sekarang aman, aku sudah mulai belajar mengelolanya pelan-pelan. Ternyata aku nggak sebodoh yang Rian pikir. Aku tersenyum, lalu menoleh ke belakang. Di sana, berdiri Dimas dan seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun yang tampak sehat dan ceria. Dimas kini bekerja di perusahaan Bima, menjadi asisten operasional yang sangat bisa diandalkan. Dia belajar dengan cepat, seolah darah bisnis Bima juga mengalir di tubuhnya. Sini, Dimas. Kenalkan anakmu sama omnya, panggilku. Dimas menuntun anaknya mendekat. Mereka berjongkok di sampingku. Mas Bima, kata Dimas, suaranya bergetar haru. Ini Dimas adikmu. Maaf kita baru ketemu sekarang. Maaf aku nggak ada di sana waktu Mas butuh bantuan. Tapi aku janji, Mas. Aku bakal jagain Mbak Maya dan perusahaan Mas sekuat tenagaku. Aku nggak akan biarkan orang jahat nyentuh keluarga ini lagi. Anak laki-laki Dimas meletakkan sebuah mobil-mobilan kecil di atas makam Bima. Buat Om Bima, katanya polos. Aku merangkul bahu Dimas dan mengusap kepala anaknya. Rasa hangat menjalar di dadaku. Selama setahun aku merasa sendirian di dunia ini setelah Bima pergi. Aku merasa sebatang kara di rumah besar yang sunyi. Tapi ternyata, kepergian Bima membuka jalan bagi takdir lain. Dia mengirimkan adiknya untuk menemaniku, untuk menjadi keluarga baruku. Bima tidak benar-benar pergi. Dia hidup dalam kebaikan yang ditinggalkannya, dan dia hidup dalam wajah Dimas yang kini tersenyum padaku. Sore harinya, sesampainya di rumah, aku melakukan hal yang selama setahun ini tidak berani kulakukan. Aku membuka gorden pintu belakang lebar-lebar. Aku membuka pintu kaca itu dan membiarkannya terbuka, membiarkan angin sore dan cahaya matahari masuk memenuhi dapur. Aku duduk di kursi rotan di teras, kursi tempat Bima biasa duduk. Aku menyesap teh hangat sambil menatap taman yang kini sudah rapi kembali. Tidak ada lagi bayangan hantu. Tidak ada lagi jejak lumpur misterius. Pintu belakang ini bukan lagi gerbang menuju ketakutan. Ini hanyalah pintu biasa.
Pintu yang menghubungkan rumahku dengan dunia luar. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku merasa benar-benar siap untuk melangkah keluar, melanjutkan hidup, tanpa melupakan cinta yang pernah ada. Terima kasih, Mas, bisikku pada angin yang berhembus. Aku baik-baik saja sekarang. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu dia mendengarnya.